raise hand ini, Mbak Rini, 1 menit, 1 menit pertanyaan maksimal, gitu, monggo. Mbak Rini dulu, monggo. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena ini forumnya Jumpa Pers, jadi mumpung ada Mas Wali juga, kemudian juga Pak Profesor UNS, Pak Prof Jamal, dan tokoh-tokoh hebat yang hadir di malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait program vaksinasi, kami di Solo Pos juga mendorong segera terciptanya herd immunity dan juga mendorong masyarakat ini untuk segera melakukan vaksinasi. Di catatan kami, data terakhir di tanggal 20 ya, kalau tidak salah tanggal 20, kami pernah menurunkan tulisan juga di situ mengenai vaksinasi di wilayah Solo Raya. Dalam hal ini kalau kita melihat data, Solo ini yang paling tinggi, hampir mencapai 50% atau sekitar 200.000 orang yang sudah divaksin. Itu di dosis pertama, dosis kedua angkanya lebih turun. Sementara kalau kita lihat untuk daerah lain di luar kota Solo, misalkan di 6 wilayah lain di wilayah Solo Raya, itu angka vaksinasinya masih di bawah 100.000. Jadi yang paling tinggi setelah Solo Raya itu yang paling tinggi setelah Solo itu adalah Karanganyar, di angka sekitar 115 orang sudah divaksin. Nah, ini terkait dengan program IKUNS ini juga, apakah mungkin ada semacam gerakan, memungkinkan tidak semacam gerakan-gerakan juga untuk mendorong bagaimana vaksinasi di wilayah Solo Raya secara keseluruhan ya, bukan hanya di kota Solo saja. Misalkan kayak di daerah-daerah lain itu angkanya masih sekitar 70.000, 80.000. Nah, ini mungkin ada upaya dari IKUNS untuk mendorong ke situ. Kemudian juga ini untuk Mas Wali, Mas Gibran, pertanyaannya juga terkait itu. Mungkinkah di Solo Raya ini juga ada satu kalau saya bilang komando itu juga nggak memungkinkan ya, karena sekarang kan otonomi daerah ya. Ada satu semacam sinergitas, terutama dalam hal vaksinasi. Jadi kalau di Solo sudah tinggi, sementara daerah lain masih rendah, itu kan juga beresiko juga akhirnya buat warga di Solo di kota Solo, karena seperti kita tahu mobilitas masyarakat kota Solo itu juga mencakup mobilitas masyarakat wilayah Solo Raya, karena kalau kita tahu kan ada data tuh penduduk Solo siang hari dengan penduduk Solo malam hari itu jumlahnya beda. Jadi kalau siang penduduknya banyak, kalau malam penduduknya lebih sedikit Solo, karena ternyata Solo ini sebagai sentra aktivitas perekonomian maupun bisnis. Nah, kira-kira itu 2 pertanyaan untuk Mas Gibran dan juga untuk IKUNS. Terima kasih, Pak Arief. Ini saya tampung dulu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Mbak Citra Larasati Medcom. Mohon pendek ya. Kemudian yang selanjutnya disusul Pak Papon Junaidi dari Tegal. Monggo Mbak Citra. Ya, baik. Selamat malam Sugeng Dalu, Bapak Ibu, Pak Wimbo, Mas Gibran, Prof Jamal, juga Bapak Ibu Ika UNS yang saya hormati. Saya Citra Larasati dari Medcom.id, Media Group News. Pertanyaan saya ini sebenarnya mau menyambung usulan Pak Heru Cahyono yang meminta keterlibatan teman-teman mahasiswa kedokteran UNS untuk turun ke lapangan, salah satunya untuk mengoptimalkan sosialisasi, kemudian bahkan untuk membantu menginventaris masyarakat yang positif COVID di pemukiman padat penduduk untuk dipindahkan ke tempat isolasi terpusat. Ini mungkin pertanyaannya untuk Prof Jamal. Prof, apakah memungkinkan teman-teman mahasiswa semester akhir ini untuk ikut turun seperti yang diusulkan oleh Pak Heru? Kemudian terkait kesiapan asrama, Prof, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Heru, kira-kira potensi asrama UNS untuk dipakai sebagai tempat isolasi terpusat itu ada berapa begitu, Prof? Ya, sekian, terima kasih. Matur nuwun Mbak Citra. Saya kira monggo 2 pertanyaan itu direspons. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Wali, Pak Rektor, dan juga untuk program IKA sendiri. Monggo Mas Wali kalau mau merespon pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin saya ralat sedikit.
capaian vaksinasi di Kota Solo sudah di atas 60%. Kita memang paling cepat dan tiap hari kita melakukan vaksinasi ini secara masif. Besok juga ada di beberapa tempat dan Solo juga ini mendapat serbuan vaksinasi juga dari TNI Polri. Jadi memang kita di sini ngebut dan biasanya vaksinasi massal yang diadakan oleh Pemkot juga menggandeng pihak-pihak ketiga seperti Gojek, Grab, Halodoc dan lain-lain. Jadi prosesnya sangat cepat, tidak ada kerumunan, tidak ada yang rebutan, tidak ada yang go-show. Jadi semuanya online dan semuanya tertib. Dan sekali lagi vaksinasi di Kota Solo sudah di atas angka 60%. Dan saya yakin nanti Agustus kita sudah bisa mencapai herd immunity sesuai instruksi dari Pak Panglima dan Pak Kapolri. Lalu untuk sinergitas vaksinasi Solo Raya ini jujur saja ini yang bisa menjadi komando adalah Pak Ganjar selaku Gubernur. Saya juga tahu di sekitar Solo kiri kanan kita memang vaksinasinya tidak semasif di Solo dan betul sekali kalau di Solo sudah tercapai herd immunity-nya tapi kiri kanan belum, ini juga sangat berbahaya untuk kita karena warga Sukoharjo, Sragen, Klaten ini semuanya beraktivitas di Solo. Ya ini monggo silahkan kita. Kalau dari Solo sendiri kami siap bersinergi, siap berkoordinasi secara intensif dengan kepala-kepala daerah yang lain. Dan kebetulan, ini mohon maaf, banyak sekali yang menanyakan, banyak juga yang kecewa kenapa banyak tempat-tempat vaksinasi massal di Solo hanya bisa memvaksin KTP Solo. Ya harus kita katakan bahwa prioritas saya sekarang adalah orang-orang yang ber-KTP di Solo. Untuk Bapak Ibu mungkin yang ber-KTP Wonogiri, Sragen, Klaten, Karanganyar, kemarin dari Kemenkes juga sudah menyediakan tempat vaksinasi untuk KTP di luar Solo itu di Poltekkes dan Rumah Sakit Suharto. Ya, sekian. Sebangun Mas Wali, ini Solo kencang ngebut luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar ini segera lebih di atas 70% dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama lagi. Nah, Pak Rektor tadi wonten pertanyaan soal memanfaatkan fasilitas. Yes. Pak Rektor. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Citra Larasati. Begitu. Dua pertanyaan. Yang pertama, memungkinkan nggak kita mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk mahasiswa akhir untuk dilibatkan dalam proses vaksin? Mbak Citra, adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran sudah kita libatkan dalam proses vaksinasi, utamanya vaksinasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Jadi kerjasama UNS dengan TNI Angkatan Darat itu TNI Angkatan Darat malah menyediakan seluruh mahasiswa itu untuk divaksinasi. Tentu apa yang disampaikan atau dikerjasamakan itu suatu hal yang luar biasa, tetapi mengingat jumlah mahasiswa yang sekitar 40.000 itu seluruh Indonesia dan tentu tidak mungkin kami akan mengundang mahasiswa yang di luar Ekskardinal Solo lah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu mahasiswa-mahasiswa yang berada di Ekskardinal Surakarta sudah kita vaksin. Demikian juga vaksinasi terhadap seluruh karyawan, baik dosen maupun mahasiswa, ya sekitar mendekati 4.000 kurang sedikit, 3.900-an, itu sudah dilaksanakan kerjasama dengan Dinkes Surakarta. Ini sudah dilaksanakan. Termasuk vaksinasi yang mulai dilakukan terhadap anak-anak. Ya, anak-anak usia 12 sampai 16-17 tahun hari ini sudah dilaksanakan, sehingga di Fakultas Kedokteran ini hampir
setiap hari Selasa, Senin, Rabu, Jumat, itu dilakukan vaksin bekerja sama dengan DN itu. Yang kedua, apakah memungkinkan bahwa sarana dan prasarana UNS digunakan untuk isolasi? Gitu. Sangat memungkinkan karena satu, di rumah sakit UNS, di belakang rumah sakit itu ada namanya Gria Sehat. Ya, Gria Sehat itu bagian dari rumah sakit yang digunakan untuk vaksin, untuk isolasi, proses isolasi. Dan ini sudah kita jalankan. Jadi mereka yang melakukan isolasi mandiri, ya boleh itu untuk di Gria Sehat. Yang kedua, kemudian dengan meningkatnya COVID ini, asrama mahasiswa yang diinisiasi oleh rekan-rekan di Universitas 11 Maret akan digunakan untuk isolasi mandiri atau isoman. Fasilitas yang kita sediakan ada 114 kamar yang bisa dihuni oleh 2 orang masing-masing kamar itu. Nah, kami akan segera memperbaiki karena harus kita tata lagi, dan insya Allah hari Rabu itu sudah bisa digunakan. Jadi besok akan kerja bakti untuk bersama-sama dengan rekan-rekan SAR UNS akan memindahkan properti yang ada di gedung untuk digunakan sebagai tempat isolasi. Ya, tentu manakala masih kurang karena di situ ada beberapa gedung dan rata-rata sekarang ini mahasiswa tidak banyak yang tinggal di asrama mahasiswa. Kami nanti akan mempertimbangkan membuka lagi, dan yang sudah kita siapkan sebanyak 114 kamar yang ada di asrama mahasiswa, di mana masing-masing kamar bisa ditempati dengan 2 orang. Demikian Mas Arif, matur nuwun. Pak Rektor.